Find the real me. So let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu teknik berbicara yang baik dan benar di depan umum. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kami. Nama saya Resa Pratama. Nama saya Dinda Rahmawati. Nama saya Anime Kepohuain. Nama saya Muhammad Bukis. Nama saya Edi Sujitno. Bab 1, bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi antar manusia yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Saya ingin memberitahukan keterampilan berbahasa terdiri dari 4 aspek, yaitu 1, menyimak dan mendengarkan, 2, berbicara, 3, membaca, dan 4, menulis. Jadi manusia harus menguasai keempat aspek tersebut agar terampil berbahasa. Bahasa tidak diajarkan sebagai suatu pokok bahasan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan dalam pembelajaran bahasa bersama dengan keterampilan berbahasa lain. Bab 2, jenis-jenis berbicara. Jenis-jenis berbicara terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian berbicara. Yang kedua, jenis-jenis berbicara. Dan yang ketiga, teknik berbicara yang baik dan benar di depan umum. Nah, pengertian berbicara ini adalah salah satu kelebihan manusia dibanding makhluk hidup yang lain. Nah, setiap orang akan mengucapkan kata-kata atau bunyi-bunyi artikulasi untuk mengekspresikan dan menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaan. Nah, berbicara menjadi salah satu alat komunikasi untuk menyampaikan sesuatu kepada pendengarnya. Nah, yang kedua, jenis-jenis berbicara terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, situasi. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, jumlah pendengar. Dan yang keempat, peristiwa khusus. Dan kelima, metode. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu dari jenis-jenis berbicara yang tadi. Yang pertama, berdasarkan situasi. Nah, berdasarkan situasi ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, formal. Yang kedua, informal. Nah, sedangkan yang formal itu bertukar pengalaman, percakapan, penyampaian, pengumuman, bertelepon, dan memberi petunjuk. Nah, sedangkan yang informal itu seperti ceramah, wawancara, debat, dan diskusi. Nah, yang kedua, jenis berbicara berdasarkan tujuan. Nah, jenis berbicara berdasarkan tujuan ini ada beberapa jenis. Yang pertama, berbicara untuk menghibur. Yang kedua, berbicara untuk menginformasikan. Yang ketiga, berbicara untuk menstimuli. Dan yang keempat, berbicara untuk meyakinkan. Dan yang kelima, berbicara untuk menggerakkan. Nah, yang ketiga, jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Nah, jenis berbicara ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, antar pribadi. Nah, antar pribadi ini seperti seseorang berbicara dengan 1 pendengar atau 4 mata. Nah, yang kedua, kelompok kecil. Nah, kelompok kecil ini seperti sekelompok orang berbicara dalam sekelompok kecil, misalnya seperti 3-5 orang. Yang ketiga, kelompok besar. Nah, kelompok besar ini terjadi apabila pembicaraan dengan pendengar dalam jumlah besar, seperti pemandu acara atau presentasi di depan umum. Nah, yang keempat, jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus. Nah, jenis berbicara ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, situasi presentasi. Yang kedua, situasi penyambutan. Dan yang ketiga, perpisahan. Nah, situasi presentasi ini seperti saya ambil contoh seperti pidato. Itu misalnya pidato yang dilakukan saat pembagian hadiah. Yang kedua, pidato yang menjadi sambutan umum dalam suatu acara. Dan yang ketiga, pidato yang berisi kata-kata perpisahan pada saat perpisahan atau pada saat penutupan suatu acara. Selanjutnya, jenis berbicara berdasarkan metode. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama, metode mendadak terjadi apabila secara tiba-tiba seseorang diminta berbicara di depan khalayak. Nah, yang kedua, metode perpisahan merupakan metode yang digunakan oleh pembicara yang berpengalaman, karena metode ini membutuhkan pembicaraan yang membangun pembicaraan dengan baik. Nah, yang ketiga, metode membaca naskah. Metode ini digunakan apabila pembicaraan dan menyampaikan suatu pernyataan kebijakan atau keterangan secara tertib dalam pidato-pidato resmi. Nah, yang keempat, pidato menghafal. Pidato menghafal ini menunjukkan bahwa pembicara sudah mengadakan perencanaan membuat naskah. Nah, yang ketiga, teknik berbicara yang baik di depan umum. Nah, suatu komunikasi yang menciptakan hubungan yang baik antara si pembicara dengan lawan bicara.
Nah, terkadang makna yang ingin disampaikan belum tentu sesuai dengan yang kita terima oleh lawan bicara kita. Oleh karena itu, diperlukan beberapa cara berbicara yang baik dan benar agar kedua belah pihak merasa nyaman selama berlangsungnya pembicaraan itu. Ini ada beberapa teknik berbicara yang baik di depan umum. Yang pertama, awali dengan kalimat pembuka. Nah, seperti sapaan, selamat pagi, selamat siang. Yang kedua, hilangkan perasaan gugup. Caranya adalah dengan tampil percaya diri dan anggap bahwa apa yang dilakukan itu benar. Nah, yang ketiga, berbicara dengan santai. Berbicara dengan santai ini seperti relax, tapi sesuaikan juga dengan suasana yang tidak membosankan. Nah, yang keempat, hindari bicara gugup. Cara berbicara yang gugup ini dengan memikirkan per kalimat bukan per kata. Nah, yang kelima, berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan ini gunakan bahasa yang sopan, santun, dan mudah dimengerti. Oke, bab 3, metode penelitian. Metode penelitian dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu metode penelitian adalah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial. Nah, yang ketiga, sumber data. Subjek dari mana data dapat diperoleh, baik pertanyaan, tertulis maupun lisan. 4. Teknik pengumpulan data adalah penelitian pustaka bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti buku-buku dan lain-lainnya. 5. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah sebuah alat penelitian yang difokuskan pada konten aktual dan fitur internal media. Teknik ini secara tidak langsung dapat melalui analisis komunikasi, misalnya seperti buku, teks, esai, koran, novel, artikel, majalah, lagu, gambar, iklan, dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis. Bab 4, hasil penelitian. Hasil penelitian ini akan menjawab rumusan masalah penelitian. Ini akan dilakukan untuk mengetahui teknik berbicara yang baik di depan umum. Berikut ini 6 teknik berbicara di depan umum dikutip dari Liverhack. Kuasai seluruh auden. 1. Kuasai seluruh auden. Gunakan kata-kata pengantar yang membuat auden Anda merasa dihargai dan diperhatikan oleh Anda. 2. Kuasai emosi. Auden memaparkan paparan Anda dengan gambar ilustrasi, cerita atau video yang dapat menarik perhatian mereka. 3. Ulangi hal yang penting. Cobalah untuk mengulangi poin-poin penting yang perlu diingat oleh audien dengan mengulangi kalimatnya di tengah atau di akhir. 4. Hubungan topik Anda dengan motivasi dengan audien, didiskusikan motivasi mereka datang ke sebuah acara tersebut secara spesifik. 5. Hibur audien, sisipkan humor ketika berbicara di depan umum agar audien merasa lebih rileks dan tidak kaku. 6. Ceritakan pada mereka tentang manfaat dari apa yang Anda bicarakan. Cerita Anda audien, apa yang mereka dapatkan dari apa yang Anda bicarakan. Bab 5, penutup. Kesimpulan dari teknik berbicara. Berbicara adalah suatu cara manusia mengekspresikan, menyertakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara di depan umum merupakan salah satu teknik atau seni berbicara yang harus dimiliki oleh pembicara untuk mampu menarik audien. Beberapa teknik berbicara yang baik di depan umum adalah: 1. Kuasai audien. Yang kedua,
kuasai emosi audien. Yang ketiga, ulangi hal yang penting. Yang keempat, hubungkan topik yang disampaikan dengan motivasi yang dimiliki audien. Yang kelima, hibur audien. Yang keenam, ceritakan tentang manfaat yang akan dibicarakan. 2. Saran dari teknik berbicara. Berdasarkan simpulan di atas, diharapkan agar keterampilan berbicara di depan umum hal penting yang harus dikuasai untuk dapat menambah rasa percaya diri, yaitu terus berlatih dan berbicara sesering mungkin dan ambil setiap kesempatan yang ada untuk menyatakan rasa percaya dirinya. Sebutkan macam-macam jenis keterampilan berbicara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ani. Jawabannya 1 itu menyimak atau mendengarkan, 2 membaca, 3 menulis, 4 berbicara. She's a feeling. Jenis berbicara berdasarkan pendengarnya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Reza. Nah, jawabannya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama antar pribadi, yang kedua kelompok kecil, dan yang ketiga kelompok besar. Nah, contoh dari antar pribadi ini adalah seseorang berbicara dengan 1 pendengar atau 4 mata. Nah, yang kedua kelompok kecil. Nah, kelompok kecil ini misalnya jenis berbicara apabila ada kelompok kecil dalam 3-5 orang. Nah, yang ketiga kelompok besar. Kelompok besar ini terjadi apabila pembicaraan dengan pendengar dalam jumlah besar. Apa tujuan utama dari metode penelitian kualitatif? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Edi tadi. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena dan gejala sosial. Bagaimana cara menghibur audiens? Saya menjawab pertanyaan dari Mbak Linda. Hiburan audien, sisipkan humor ketika berbicara di depan umum agar audien merasa lebih rileks dan tidak kaku. Ketika presentasi atau pembicara, Anda mengandung ilustrasi lucu, humor, atau anekdot. Apa kesimpulan dari teknik berbicara di depan umum? Ya, kesimpulan dari teknik berbicara. Berbicara di depan umum merupakan salah satu teknik atau seni berbicara yang harus dimiliki oleh pembicara untuk mampu menarik perhatian audien. Beberapa teknik berbicara yang baik di depan umum. Yang pertama, kuasai seluruh audien. Yang kedua, kuasai emosi audien. Yang ketiga, ulangi hal yang penting. Yang keempat, hubungkan topik yang disampaikan dengan motivasi yang dimiliki audien. Yang kelima, hibur audien. Dan yang terakhir, ceritakan tentang manfaat yang akan dibicarakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Apabila ada kesalahan kata maupun tulisan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.